Seringkali justru kata-kata yang kelihatannya simpel banget malah menyimpan kebijaksanaan yang, wah, dalam banget. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng 11 kalimat penuh makna yang bisa jadi mengubah cara kita melihat dunia, hubungan, dan juga keyakinan kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh inget-inget lagi. Pernah nggak sih satu kalimat aja, mungkin dari teman, dari buku, atau pas iseng baca sesuatu, tiba-tiba langsung mengubah mood Anda seharian? Nah, itu dia kekuatan kata-kata. Luar biasa kan? Yuk, kita masuk ke bagian pertama, mengubah cara pandang kita. Karena pada akhirnya bukan apa yang terjadi ke kita yang paling penting, tapi bagaimana kita memilih untuk melihat kejadian itu. Disitulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Ini analogi yang keren banget deh. Coba pikirin, kenapa kaca depan mobil itu gede banget sementara kaca spion kecil? Simple aja jawabannya, karena masa depan kita itu jauh lebih penting daripada masa lalu. Kaca spion itu ya perlu buat sesekali nengok ke belakang, tapi fokus utama kita harus selalu ke depan. Jadi, terus aja maju. Nah, ini nih pengingat yang penting banget buat kita semua. Rasa khawatir itu ibaratnya kayak pencuri. Dia nggak nyelesain masalah buat besok, tapi malah nyuri kedamaian kita hari ini. Jadi, melepaskan kekhawatiran itu artinya kita lagi melindungi kedamaian kita sendiri. Coba bayangin pertanyaan ini, dan yang nanya adalah seseorang yang nggak bisa melihat. Dalam sebuah cerita, seorang buta bertanya, emangnya ada ya yang lebih buruk dari kehilangan penglihatan? Kira-kira apa jawaban Anda? Dan ini dia jawabannya. Kehilangan visi. Beda ya, penglihatan itu soal apa yang mata kita lihat. Tapi visi, visi itu soal apa yang kita lihat pakai hati dan pikiran kita. Visi itu tujuan, mimpi, arah hidup. Tanpa itu, ya kita cuma jalan aja, nggak tahu mau kemana. Ini benar-benar nenangin hati sih. Nggak ada yang abadi. Pas semuanya lagi baik-baik aja, sadari itu. Dan nikmatin setiap detiknya. Kalau lagi berat, ingat aja, ini juga bakal lewat kok. Sifat sementara dari kehidupan ini ngajarin kita buat bersyukur pas lagi senang dan sabar pas lagi susah. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita ngobrolin soal nilai sebuah hubungan. Soalnya, seringkali kebijaksanaan itu justru kita temuin dari cara kita terhubung sama orang lain. Ini perumpamaan yang cakep banget soal pertemanan. Teman lama itu ibarat emas, berharga, udah teruji waktu, murni. Nah, teman baru itu kayak berlian, berkilau, menarik, dan berharga juga pastinya. Dua-duanya punya tempat spesial di hidup kita. Nah, ini dia nih intinya. Teman-teman baru kita yang berkilau kayak berlian itu jadi makin kuat karena ditopang sama fondasi dari teman-teman lama kita, si emas itu. Jadi, jangan pernah lupain mereka yang udah nemenin kita dari dulu. Merekalah dasar yang bikin kita kuat. Coba dia renungin ini sebentar. Buat membangun kepercayaan dan kenangan, itu kan butuh waktu bertahun-tahun ya, halaman demi halaman. Tapi, satu tindakan ceroboh atau satu kata yang nyakitin bisa hancurin itu semua dalam sekejap. Ini pengingat buat kita semua untuk selalu ngejaga hubungan yang berharga. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih, kekuatan dalam keyakinan. Di sini kita akan gali beberapa pandangan tentang doa, kepercayaan, dan bimbingan ilahi. Wah, ini cara mandang doa yang bisa mengubah segalanya loh. Doa itu bukan ban serep yang baru kita pakai pas lagi ada masalah aja. Seharusnya doa itu jadi kemudi kita yang kita pegang setiap saat buat nunjukin arah yang benar. Pasti kita semua pernah lah yang ngerasain di titik itu. Rasanya putus asa, nggak ada harapan lagi, mikir, udah, ini akhirnya. Perasaan yang berat banget kan? Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi pas kita ngerasa gitu? Dan ternyata jawabannya menenangkan banget. Saat kita ngerasa udah mentok di jalan buntu, Tuhan ngelihatnya cuma sebagai belokan. Ini bukan akhir, ini cuma perubahan arah, sebuah kesempatan buat kita masuk ke jalan yang baru. Nah, yang ini juga dalam banget maknanya. Jadi gini, ketika Tuhan menyelesaikan masalah kita, itu artinya kita percaya sama kemampuannya. Tapi, saat dia nggak langsung menyelesaikan masalah kita, itu bisa jadi karena dia percaya sama kemampuan kita. Dia tahu kita cukup kuat buat ngadepinnya. Ini pemikiran yang manis banget ya. Rasa aman dan bahagia yang kita rasain itu mungkin bukan cuma hasil usaha kita doang loh. Bisa jadi itu adalah buah dari doa-doa orang lain yang sayang sama kita, bahkan tanpa kita sadari. Dan kadang, penolakan itu justru sebuah perlindungan loh. Jawaban tidak dari Tuhan itu bukan berarti akhir dari cerita. Seringnya itu cuma pengalihan aja. Dia lagi ngarahin kita ke sesuatu yang jauh lebih baik. Sebuah rencana yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang. Wah, udah banyak banget ya yang kita bahas. Dari soal cara pandang, hubungan, sampai keyakinan.
Sekarang, yuk kita ambil waktu sejenak buat refleksi. Nah, dari semua tadi, kira-kira kalimat mana nih yang paling kena di hati Anda hari ini? Mana yang paling Anda butuhkan sekarang? Coba pilih satu. Pegang erat-erat dan biarin kalimat itu jadi pemandu Anda hari ini. Terima kasih sudah menyimak.